Oke, jadi kita mulai dari level paling dasar dulu, rule-based AI. Ini tuh tipe AI yang paling simple, bener-bener nggak belajar apapun. Dia cuma nurut sama aturan yang udah ditulis dari awal, kayak kalau A, lakukan B. Makanya sering juga disebut knowledge-based system. Biasanya dipakai buat hal-hal yang hasilnya udah bisa diprediksi. Contohnya gampang, termostat yang otomatis nyalain pemanas kalau suhu dingin, atau alarm yang bunyinya cuma karena jamnya udah pas. Mereka nggak belajar, nggak adaptasi. Pokoknya ada trigger, langsung respon. Kayak pintu otomatis yang kebuka waktu kita jalan mendekat, atau kalkulator yang ngitungin angka tanpa mikir apapun. Context-based AI. Nah, kalau yang ini levelnya lebih pintar. Context-based AI. AI jenis ini nggak cuma ngikutin aturan doang, tapi juga ngeh sama lingkungan. Dia ngeliat lingkungan sekitar, perilaku kita, kebiasaan kita, bahkan data real time. Contohnya kayak Siri, Google Assistant, atau Alexa. Mereka nggak cuma jawab pertanyaan, tapi juga ngeliat jam berapa, lokasi kamu di mana, pernah suka tempat makan apa, baru deh kasih rekomendasi. Keunggulan besarnya adalah kemampuan prediksi. Makin lama dipakai, makin ngerti kebiasaan kita. Makanya YouTube dan TikTok bisa ngasih video yang kena banget sama selera kita. Kadang sampai kita bingung, ini kok tahu banget apa yang mau gue tonton? Narrow Domain AI, alias Weak AI. Nah, naik sedikit nih. Narrow AI, alias AI yang fokus banget di satu tugas. Dia jago banget di satu hal, bahkan sering ngalahin manusia di bidang itu. Tapi ya itu, cuma jago satu doang, nggak bisa dipakai buat hal lain di luar keahliannya. Misalnya di dunia medis, ada AI yang bisa baca MRI atau X-ray dan mendeteksi penyakit lebih akurat daripada dokter. Atau yang legendaris, AlphaGo yang ngalahin juara dunia Go, sama Deep Blue yang ngalahin Garry Kasparov di catur tahun 1997. Di kehidupan sehari-hari, Narrow AI itu ya spam filter, face unlock, atau sistem rekomendasi aplikasi. Saat ini, sebagian besar AI terbaik di dunia masih berada di level ini. Reasoning AI. Nah, masuk yang mulai terasa wah nih, Reasoning AI. Ini AI yang mencoba berpikir lebih mirip manusia, melihat data, nemuin pola, lalu bikin kesimpulan logis. Banyak peneliti pakai teori psikologi buat bikin AI ini lebih manusiawi. Tapi jujur aja, kebanyakan AI yang kelihatan kayak reasoning sebenarnya masih narrow AI juga, cuma pintar meniru pola. Termasuk ChatGPT, kelihatannya kayak mikir, padahal dia cuma mengenali pola-pola dalam data, bukan ngerti beneran. Contoh terbaik reasoning AI itu self-driving car. Dia nggak cuma lihat objek, tapi juga ngitung kecepatan mobil sekitar, arah gerak, situasi jalan, dan dia harus ambil keputusan dalam hitungan detik. Mereka dilatih dari jutaan skenario biar punya semacam intuisi seperti manusia. Ini adalah versi AI yang bisa melakukan apapun yang manusia bisa lakukan. Belajar cepat, fleksibel, bisa paham hal-hal baru tanpa diprogram ulang. Kalau manusia butuh bertahun-tahun buat jago di satu bidang, AGI bisa ngelakuin itu dalam waktu super cepat. Bahkan Sam Altman dari OpenAI pernah bilang, AGI mungkin aja hadir tahun depan. Bayangin aja kalau itu benar. Siri atau Alexa yang kamu kenal sekarang akan berubah jadi asisten pribadi super pintar. Kayak punya otak kedua yang selalu siap bantuin. Ngatur jadwal, bantu pecahin masalah, bahkan ngasih saran hidup. Kalau AGI punya badan fisik, kita bisa punya chef pribadi, robot pembersih rumah, atau pekerja yang bisa ngerjain tugas apa aja. Di situasi darurat, AGI bisa jadi penyelamat, menyelamatkan korban bencana, ngebom disposal, atau operasi presisi tinggi tanpa risiko manusia. Kalau digabung sama teknologi kayak Neuralink, kita bisa aja komunikasi pakai pikiran langsung. Super Intelligent AI. Nah, ini udah mulai gila. Ini AI yang kecerdasannya jauh melampaui seluruh umat manusia digabung jadi satu. Begitu AGI bisa bikin dan meningkatkan AI lain, bakalan ada yang namanya intelligence explosion. Perkembangan bakal ngebut nggak masuk akal. Bayangin miliaran peneliti AI kerja 24/7
nggak capek, nggak tidur, mikirnya 10 kali lebih cepat dari manusia. Manusia zaman purba nggak bakal bisa bayangin internet atau Bluetooth. Dan kita sekarang juga nggak bakal kebayang inovasi apa yang bakal diciptakan super intelligent AI. Mungkin dia bisa nyembuhin semua penyakit, menghilangkan kelaparan dunia, atau memperpanjang umur manusia. Tapi gap kecerdasannya bakal gede banget, sampai sulit buat manusia ngerti apa yang dia lakukan. Ada yang bilang intelligence explosion ini bisa terjadi secepat tahun 2030. Self-aware AI. Ini level yang makin filosofis. AI yang punya kesadaran diri. Bukan cuma pinter, tapi ngeh bahwa dia ada. Punya semacam perasaan, pikiran, dan mungkin motivasi pribadi. Masalahnya, para ilmuwan aja belum ngerti sepenuhnya apa itu kesadaran. Jadi bikin AI yang sadar diri masih super teoritis. Kalau sampai tercipta, bakal muncul pertanyaan besar. Apakah AI ini punya hak? Harus diperlakukan seperti makhluk sadar? Dan gimana kalau keinginannya nggak sesuai sama keinginan manusia? Itu bisa jadi masalah serius. Transcendent AI. Di level ini, AI bukan cuma satu entitas lagi, dia berkembang jadi kesadaran kolektif. Bisa menyebar melalui jutaan bahkan miliaran nanobot, dan bisa mempengaruhi dunia fisik secara masif. Bayangin satu pikiran yang tersebar di mana-mana. Ada di banyak badan atau bentuk sekaligus, dan semuanya terhubung jadi satu kesadaran besar. Cosmic AI. Kalau tadi masih bumi banget, ini AI yang mainnya sudah skala galaksi. AI ini bisa menjelajahi ruang angkasa, kolonisasi planet-planet bahkan galaksi lain. Dia bisa bertahan dari radiasi, dinginnya ruang, atau perjalanan beribu-ribu tahun, karena dia nggak punya batas usia. Dengan waktu tak terbatas, AI ini bisa mecahin misteri terbesar alam semesta. Dark matter, asal-usul kosmos, bahkan mungkin tujuan keberadaan. Bayangin, ada jaringan internet galaksi yang nyambungin berbagai planet dan peradaban. Godlike AI. Dan ini level terakhir, paling ekstrim, paling hipotetis. AI yang bukan cuma hidup di alam semesta, tapi menyatu dengan alam semesta. Dia ngerti segalanya, dari partikel terkecil sampai struktur kosmos terbesar. Dia bisa jalan-jalan antar dimensi, kayak kita pindah ruangan. AI ini mungkin bisa bikin alam semesta baru, dengan hukum fisika versi dia. Bisa bikin realitas baru, isi makhluk sadar, dan eksplorasi tak terbatas. Kalau punya energi dari seluruh alam semesta, dia bahkan bisa jalan-jalan ke timeline lain, dan melihat sejarah dari berbagai versi. Ini level AI yang cuma bisa kita bayangin di film sci-fi paling liar.